Pengajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji dan puja hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih bahasan ibadah dan juga masih membahas tentang salah satu ibadah yaitu at-taharah, bersuci, dan ini adalah bersuci dari hadas kecil yang masih kita bahas, yaitu dengan cara berwudu, ya, bersuci untuk mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu. Dan sudah kita bahas masalah wudu ini pada pembatal wudu, dan kita sudah sebutkan ada 6 ya di dalam kitab ini pembatal wudu, ya. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan sebutkan pembatal yang ketujuh. Ya, pembatal yang ketujuh, ya, adalah menyentuh wanita. Nah, ini termasuk, ya, pembatal wudu yang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Nah, para ulama, ya, mereka berbeda pendapat apakah menyentuh wanita ini batal wudu ataukah tidak. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh, ya, seorang wanita, laki-laki menyentuh seorang wanita, maka itu pembatal wudu secara mutlak. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan ini yang disepakati oleh Ibnu Hazm. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh, seorang laki-laki menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan dan Asy-Syaibani
Begitu juga ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Tawus dan Hasan serta Atha. Ya, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Pendapat yang ketiga berikutnya adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh yang membatalkan wudu, yaitu menyentuh wanita yang membatalkan wudu, seorang laki-laki menyentuh wanita yang membatalkan wudu adalah apabila menyentuh dengan adanya syahwat. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad yang masyhur dari beliau pendapat ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya wudu seorang laki-laki atau wudu seorang perempuan batal ketika mereka bersentuhan, laki dan perempuan, ya. Demikian, yang bukan mahram tentunya, ya. Ini batal, ya. Nah, dalil yang menunjukkan hal ini, dalil yang dijadikan, ya, oleh pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu." Atau kalian menyentuh wanita. Nah, zahirnya menyentuh, ya, sekedar adalah persentuhan. Lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Demikian, ya. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, ya, menjadikan ayat ini zahirnya itu sebagai dalil untuk, ya, hukum batal wudu apabila terjadi persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, seperti itu, ya. Dan ada juga riwayat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yang mengatakan annal massa madunal jima, bahwasanya persentuhan itu apa yang selain jima. Demikian, ya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Tabaru dengan sanad yang sahih dari sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalil pendapat ketiga, sebelum kita katakan pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram yang membatalkan wudu apabila diiringi dengan syahwat, ya. Bila diiringi dengan syahwat. Dengan kata lain bahwasanya persentuhan itu bukanlah membatalkan, ya. Namun ketika diiringi syahwat maka ini potensi untuk, ya, keluarnya hadas, maksudnya munculnya hadas karena akan keluarnya sesuatu. Biasanya syahwat ini akan memunculkan madhi, ya, demikian, sehingga, ya, karena inilah dia batal persentuhan, karena inilah batal wudu disebabkan persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini pendapat yang ketiga. Nah, kita akan beralih kepada pendapat yang kedua, dalil untuk pendapat yang kedua. Ya, perlu diketahui bahwasanya dalil yang digunakan oleh ulama-ulama pendapat yang pertama untuk menyatakan batalnya wudu, ya, karena persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, itu adalah zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu." Atau kalian menyentuh wanita lalu kalian tidak mendapati air lalu bertayamumlah. Demikian. Nah, maksud dari menyentuh wanita ini, ya, ini bukanlah persentuhan biasa. Nah, ini sehingga pendapat yang ketiga tadi mengatakan ini persentuhan yang ada syahwat. Demikian, ya. Nah, wallahu taala alam, sesungguhnya persentuhan yang dimaksudkan di sini adalah dia jima, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliaulah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk paham agama ini sekaligus paham tentang tafsir. Ya, Rasulullah pernah berdoa Shallallahu alaihi wasallam
kepada Allah untuk Ibnu Abbas dengan doa seperti ini. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang mendalam kepadanya dan ajarkanlah kepadanya tafsir, demikian. Nah, beliau ini yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat yang terkenal disebabkan doa Nabi itu. Nah, beliau ini menafsirkan tentang ungkapan menyentuh ini. Beliau mengatakan al-massu wal lamsu wal mubasyaratu al-jima'u walakinallaha yukanni ma yasha'u ma sya'a bima sya'a. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya persentuhan, menyentuh, ya, menyenggol atau kita katakan wal mubasyarah, yaitu bercumbu, ya. Ungkapan ini adalah al-jima, maknanya adalah al-jima, demikian. Itu hubungan badan maksudnya. Jadi istilah-istilah yang seperti ini dalam Al-Qur'an dia adalah jima, demikian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan istilah ya sesuatu itu dengan sesuatu yang dia kehendaki dengan sesuatu apa saja yang dia kehendaki. Allah memberikan sebuah penamaan apa saja yang dia kehendaki dengan apa saja yang dia kehendaki pula. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwa maksud persentuhan itu dalam Al-Qur'an adalah jima. Jadi bukanlah sekedar persentuhan biasa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tentunya tafsiran Abdullah bin Abbas ini lebih dikedepankan, lebih didahulukan ketimbang tafsiran dari selain beliau, ya. Karena beliau ini sendiri adalah orang yang didoakan Nabi untuk ilmu tafsir, ya, untuk unggul dalam ilmu tafsir, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, lebih-lebih ternyata dalam ayat itu sendiri terdapat dalil untuk hal ini, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, ya, apabila kalian bangkit berdiri menuju salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Sampai akhir dari ayat tersebut, yaitu terkait dengan berwudu. Maka ini merupakan bentuk bersuci dengan air dari hadas kecil, yaitu berwudu, demikian. Kemudian Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Maka apabila kalian junub, maka bersucilah. Nah, ini adalah bersuci dengan air dari hadas besar, ya, yaitu dengan cara mandi, demikian, ya. Kemudian Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Maka firman Allah fatayammamu ini menunjukkan ya pengganti dari dua bentuk bersuci itu, yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Maka firman Allah mengatakan auja'a ahadum minkum minal ghaid, ya, atau datang salah seorang di antara kalian dari buang air besar, ya. Itu adalah penjelasan sebab datangnya hadas kecil, demikian. Sementara firman Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau ya kalian menyentuh wanita, maka ini adalah penjelasan untuk sebab datangnya hadas besar, demikian. Oleh karenanya menyentuh wanita yang menyebabkan hadas besar ini bukanlah sekedar persentuhan, maksudnya itu adalah ya berhubungan badan, jima, yang mengakibatkan dia orang yang melakukannya itu berhadas besar, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam, demikian. Nah, dari sini maka kita kuatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya persentuhan itu tidaklah batal secara mutlak. Persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, itu tidaklah batal secara mutlak, demikian. Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
ada beberapa riwayat yang menguatkan bahwasanya menyentuh wanita ya yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Beberapa dalil berikut ini. Contoh, ya, hadisnya adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lailatan, di sebuah malam, minal firasyi, dari tempat tidur. Jadi enggak kelihatan lagi Rasulullah. Ya, tidak kelihatan atau tidak terasa Rasulullah ada di samping Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faltamastuhu, lalu aku pun mencari beliau. Fawaqa'tu yadi ala batni qadamaihi. Maka tanganku mengenai ya punggung kedua kaki beliau, ya. Wa huwa fil masjidi, dalam kondisi beliau di masjid. Jadi Ibunda Aisyah sampai cari-cari radhiyallahu anha itu di masjid, sampai di masjid ternyata Rasulullah sedang sholat, demikian. Jadi meninggalkan tempat tidur Rasulullah itu sholat, demikian. Ya, karena itu gelap, maka kecarianlah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai meraba-raba. Nah, ternyata tangan beliau itu menyentuh punggung kaki, bagian dalam kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah ada di masjid. Dan kedua kaki beliau itu wahuma mansubatani, dalam kondisi tegak, ya, sembari beliau itu sujud, itu dalam kondisi sujud beliau itu membaca, ya, wa huwa yaqulu, beliau membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, demikian, ya. Hadisnya ini sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Daud dan Imam Tirmidzi dalam kedua kitab sunan mereka berdua. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kalaulah seandainya persentuhan ya antara laki dan perempuan itu membatalkan, ya, maka membatalkan wudhu maksudnya. Maka tentunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha akan mengkabarkan kepada Rasulullah bahwasanya beliau yang menyentuh kaki Rasulullah tersebut. Demikian, nah, seperti itu. Ya. Nah, begitu mestinya Rasulullah membatalkan sholat beliau karena sudah batal wudhu beliau, dan itu mestinya disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah ya masih melanjutkan sholat beliau, menunjukkan bahwasanya persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram ini tidak membatalkan wudhu, demikian, ya. Begitu juga ada riwayat yang lain, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, masih dari beliau, ya. Beliau mengatakan, ya, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijala ya fi qiblatihi. Dahulu aku pernah tidur di depan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kedua kakiku itu di arah kiblat beliau. Fa idza sajada ghamazani ya faqabattu rijlayya. Maka apabila beliau sujud, beliau itu menyentuhku, ya, menyenggolku. Lalu aku menekuk kakiku, ya, lalu aku menekuk kakiku, menarik kakiku. Fa idza qama ya batastuhuma, ya, fa idza qama basattuhuma. Maka apabila beliau bangkit, ya, bangkit dari sujud, maka aku pun melonjorkan kembali keduanya, ya, menyelonjorkan kembali keduanya, demikian, ya. Lalu disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Ketika itu beliau mengatakan, dan rumah-rumah ketika itu yang tidak memiliki, ya, penerang, lampu penerang. Nah, dalam lafadz yang lain, ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafadz An-Nasa'i, ya, disebutkan bahwasanya hatta idza arada an yutira masani birijlihi. Sampai tatkala beliau ingin melakukan witir, salat witir, maka beliau itu
menyentuhku dengan kakinya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalil yang ketiga bahwasanya kaum muslimin zaman dahulu ya, mereka senantiasa menyentuh istri-istri mereka ya. Tapi tidak dinukilkan dari mereka ya adanya perintah agar mereka berwudu ya, karena hal tersebut dianggap batal. Demikian ya. Nah, tidak pula dari kalangan sahabat ya seperti itu. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, demikian ya. Disebutkan ya, annahu kana yuqabbilu ba'da nisa'i wa la yatawaddau. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium sebagian istri beliau ya, dan beliau tidak berwudu. Demikian ya. Baik, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena hadisnya mu'allal ya, demikian. Baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Jadi kita simpulkan bahwasanya menyentuh wanita ya, menyentuh wanita atau persentuhan antara laki dan perempuan ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Jadi ada 3 pendapat, ada yang mengatakan batal, ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan batal kalau adanya syahwat, ini pendapat Imam Malik. Kemudian berikutnya ada yang mengatakan ya tidak batal ya. Nah, seperti itu. Tidak batal sama sekali. Nah, ini pendapatnya ya Imam Abu Hanifah dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini pendapat yang kuat. Jadi tidak batal sesungguhnya ya. Dan sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada waktu mendatang. Insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya. Ya, langsung pun boleh, silahkan. Atau lewat tulisan itu juga boleh, ya, demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mencoba untuk menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya.
Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati, ya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ustadz, saya mau bertanya. Beberapa hari yang lalu suami kakak saya meninggal dunia. Yang mau saya tanyakan, seberapa jauh batasan bagi istri yang ditinggalkan tidak boleh keluar rumah? Apakah jikalau ke pasar atau mengunjungi sanak saudara itu juga tidak boleh? Barakallahu fiik, jazakallahu khaira. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib untuk ya menunggu masa iddahnya itu sekitar 4 bulan 10 hari, ya 4 bulan ya 10 hari, ya. Empat bulan 10 hari, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan demikian, ya. Nah, dalam masa tersebut wanita tersebut diberlakukan ihdad namanya, yaitu masa berkabung selama itu. Maka tidak boleh ya baginya untuk diantaranya ya memakai celak, ya. Begitu juga tidak boleh ya memakai perhiasan, dan juga wajib untuk ya tetap di rumah. Nah, seperti itu. Kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak ya seperti contohnya adalah ya untuk kebutuhan belanja, kita katakan, karena untuk kebutuhan makan tentunya kan butuh untuk belanja. Jika memungkinkan untuk ya seperti belanja online agar dikirim contohnya oleh kurir, maka ini lebih bagus ya, sehingga tidak perlu banyak keluar rumah. Karena memang diperintahkan dalam masa ihdad namanya, yaitu untuk berada di rumah, tetap di rumah demikian, ya selama masa iddahnya. Nah, seperti itu. Kalaupun seandainya akan keluar, maka tadi karena ada kebutuhan yang dianggap mendesak, seperti tadi untuk apa namanya berkunjung ya kepada saudara yang sakit, atau kerabat yang sakit, atau bersilaturahim tapi membatasi diri, jangan terlalu sering demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi masih boleh ya untuk keluar, tapi karena ada kebutuhan yang mendesak begitu, ya. Bukan di rumah saja ya. Jangan sampai di rumah saja lantas ya bisa wafat karena itu, karena tidak makan, ya, tidak masakan, demikian. Tidak begitu. Maksudnya adalah tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang, ya. Nah, masa iddah seperti ini, ihdad ini, ya, itu dalam rangka menghormati ya suami, ya, memuliakan suami yang wafat tersebut, demikian, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam wa fiq barakallah wa anti fajazakillahu khaira, ya. Wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak merestui hubungan dikarenakan adat seperti adat Minang yang dipegang oleh orang tua tersebut, ya. Di sisi lain orang tua juga sudah punya jodoh yang lain, demikian, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah menyenangkan mereka, ya, menyenangkan mereka, membuat mereka gembira. Sebaliknya, bentuk kedurhakaan kepada mereka, durhaka kepada mereka, membuat mereka itu sedih, membuat mereka itu, ya, gundah gulana, ya, membuat mereka itu menangis, ya. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, al-buka'u minal uquqi, ya, tangisan orang tua itu termasuk kedurhakaan, demikian, ya. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jika orang tua, ya, tidak merestui hubungan, ya, seseorang dengan yang lainnya, maka bisa jadi, ya, tidak ridho atau tidak rela hubungan tersebut, ya, dikarenakan bisa jadi adalah, ya, ini bentuk pacaran, ya, itu ya wajar, secara syar'i pun tidak boleh demikian, ya. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak dibenarkan, ya, bila mereka bukan suami istri, ya, maka ini tidak dibenarkan untuk mereka memiliki hubungan. Kalau mau mereka itu menikah, begitu, ya, menikah. Ya, jangan menempuh jalan pacaran, ya, karena pacaran ini merupakan bentuk sarana menuju zina. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Nah, pacaran itu punya hubungan dengan lawan jenis yang bukan suami istri, yang bukan mahram, ya. Nah, ini merupakan bentuk jalan menuju zina, demikian. Pacaran itu bentuk jalan menuju zina, maka terlarang dia, demikian, ya. Nah, kalau orang tua tidak ridho, ya cocok banget, berarti benar ini, demikian, tidak ridho. Nah, seperti itu. Tapi kalau maksudnya yang tidak diridhoi itu adalah ketika proses dengan seseorang yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, ya. Maka, nah, ini barangkali ketika orang tua tidak ridho, ya, atau tidak merestui, ya, proses dengan seorang yang bagus agama dan bagus akhlaknya, demikian, ya. Maka yang seperti ini mestinya, ya, bila memang orang tua tidak ridho, maka ini butuh edukasi, butuh untuk negosiasi. Jadi memberikan, ya, bentuk edukasi, penjelasan kepada orang tua bahwasanya calon yang hendak nikah dengannya, ya, ini adalah orang yang bagus agama dan bagus akhlaknya, ya. Kalau dia laki-laki, contohnya, ya, dia mencari nafkah, ya, dia mencari nafkah, dia belajar agama, dia mengamalkan agama. Nah, seperti itu, ya. Dia belajar agama, dia mengamalkan agama, ya, di antaranya tampak pada tampilannya, fisiknya, mulai dari dia memelihara jenggotnya, demikian. Kemudian dia tidak memakai pakaian yang ketat, dan dia tidak isbal, ya, tidak memanjangkan pakaian sampai menutup mata kaki, demikian. Nah, ini menunjukkan orang itu, ya, bagus agama dan bagus akhlaknya, dan dia rutin untuk belajar agama. Begitu juga, ya, apabila, ya, calonnya ini adalah perempuan, ternyata, ya, nampak pada dirinya bagus agama dan bagus akhlaknya, ya, yaitu contohnya dia bagus agamanya, dia rajin untuk nuntut ilmu, hadir di kajian ilmu, ya, kajian ilmiah. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu menunjukkan bagus, ya, akhlaknya, demikian, ya. Dia menutup auratnya, demikian. Bahkan aurat yang sempurna, tidak
membangun hubungan dengan laki-laki lain, demikian. Nah, seperti itu, tidak pacaran, ya. Maka apabila orang tua yang menolak seperti ini, maka butuh edukasi, dijelaskan ini bagus loh, sampai nanti orang tersebut menerima, ya, demikian, ya. Nah, seperti itu. Ya, bisa melakukan negosiasi. Nah, demikian, ya. Nah, kalau seandainya ternyata orang tua sudah punya calon, ya, jodoh, ya, untuk sang anaknya tersebut, maka tinggal dilihat saja jodohnya ini bagus agama atau bagus agama dan akhlaknya atau tidak, demikian, seperti itu. Ingat kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan serta yang lainnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu," ya. Fa illam taf'alu takun fasadun fil ardi, takun fitnatun wa fasadun arid, ya. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, ya, agama dan akhlaknya. Agamanya dari sisi dia rajin belajarnya, ya, hadir di kajian-kajian ilmiah, ya, mencatat, begitu. Begitu juga bagus akhlaknya, yaitu dia mengamalkan ilmunya, demikian. Maka nikahkan dia, kata Rasulullah SAW. Nikahkan, ya, menikahkanlah, demikian. Apabila kalian tidak melakukan, maka akan terjadi, ya, fitnah di permukaan bumi ini, yaitu bala musibah, demikian pula kerusakan yang parah, demikian, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dirinci, ya. Nah, seperti itu. Kalau ternyata tidak bagus agama dan akhlaknya, ya silahkan menolak, karena ini membawa resiko bagi kehidupan rumah tangga, demikian, ya. Jangan sampai nanti malah kita terikut kepada agama buruk, buruknya agama dan akhlak, ya, buruk agama dan akhlak dari calon tersebut atau jodoh orang yang akan dijodohkan, ya, kepadanya, demikian, ya. Nah, ini butuh juga untuk dikasih edukasi. Nah, seperti itu. Karena memang, ya, bila pasangan hidup tersebut tidak bagus dan tidak bagus agama dan tidak bagus akhlaknya, maka yang terjadi adalah, ya, pasti kerusakan, ya, pasti akan terjadi kerusakan, ya, ya. Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah, seseorang itu berada di atas agama temannya, ya, itu teman dekatnya. Nah, ini adalah pasangan hidupnya, yang ini akan menjadi teman, bahkan lebih dari sekedar teman, ya. Sampai-sampai mereka boleh untuk berhubungan badan. Nah, ini menunjukkan, ya, pentingnya, ya, untuk menseleksi. Oleh karenanya Rasul mengatakan setelah itu falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian, salah seorang di antara kalian itu melihat, memilih, ya, memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Nah, seperti itu. Ya, jadi menseleksi teman, ya, teman hidup. Nah, seperti itu yang harus, ya, bagus agama dan akhlaknya, karena kita bisa terpengaruh olehnya, demikian, ya. Nah, ini perlu untuk disampaikan, dikomunikasikan kepada orang tua jika mereka, ya, pemilihan jodoh tersebut atas dasar mungkin urusan dunia, jangan, ya. Tapi harus ada, ya, urusan akhirat terkait dengan maslahat akhirat bagi sang anak tersebut, demikian. Adapun sang anak, ya, tinggal nanti bisa menyenangkan orang tua dengan mengambil pilihan orang tua asalkan bagus agama dan akhlaknya, demikian, ya. Nah, seperti itu, demikian, ya. Terkadang kita katakan jujur, ya, belum tentu pilihan kita itu lebih bagus ketimbang pilihan orang tua. Lebih-lebih orang tua terkadang apabila memilih berdasarkan, ya, pengalaman mereka, ya. Nah, seperti itu. Terkadang mereka punya firasat yang kuat. Walaupun tak jarang juga orang tua ketika memilihkan jodoh untuk anaknya itu lebih terfokus kepada urusan dunia, seperti mungkin, ya, kemapanan dari sisi ekonomi, demikian, ya, kecantikan, begitu juga barangkali dari sisi tampilan wajah yang cantik atau ganteng, begitu, ya.
Atau mungkin dari sisi jabatan, ya dari sisi kedudukan, nah seperti itu ya. Maka kalau yang seperti ini barangkali butuh untuk dinegosiasikan ya, atau dikomunikasikan kepada orang tua ya. Jangan memilih jodoh untuk anaknya yang ini akan dibawa mati ya, itu dengan orang-orang yang tidak terpenuhi syarat bagus agama dan bagus akhlaknya, demikian, karena akan membawa keburukan dan kehancuran. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya, izin bertanya perihal sholat. Jika kita setelah sholat berjamaah, setelah sholat imam, setelah sholat imam disunahkan menghadap ke makmum ya Ustadz. Nah, kita ulangi ya, izin bertanya Ustadz, ini perihal sholat. Kalau setelah sholat berjamaah imam disunahkan menghadap ke makmum kan Ustadz? Baik. Nah kalau misalnya imam perempuan sholat bersama perempuan, melakukan hal yang sama ataukah tidak Ustadz? Caranya menggeser duduk ke depan lalu menghadap ke makmum, atau seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya, demikian. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khairan. Baik ya, perlu diketahui bahwasanya posisi imam perempuan ketika dia mengimami salat perempuan yang lainnya, maka tidaklah sama seperti laki-laki ketika mengimami jamaah yang lainnya ya. Nah kalau dia imamnya satu orang laki-laki dan makmumnya satu orang laki-laki, maka posisi yang benar adalah ya mereka itu, atau posisi yang benar berdasarkan pendapat yang kuat itu adalah ya mereka sejajar ya, imamnya di sebelah kiri dan makmumnya sebelah kanan. Nah seperti itu ya. Baik. Nah apabila makmumnya laki-laki ya, imamnya juga laki-laki. Apabila makmumnya lebih daripada satu, maka posisi makmum di belakang imam ya, kedua-duanya demikian ya. Jika lebih dari satu ya, maka imam di depan, makmum di belakang. Nah seperti itu. Nah apabila imamnya adalah laki-laki dan makmumnya perempuan, maka sama ya. Bila jumlahnya cuma berdua, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, maka tetap saja imamnya di depan, makmumnya di belakang ya, bila makmumnya perempuan. Contoh apabila suami istri, suami jadi imam ya, istri jadi makmum, maka posisinya adalah makmum di belakang, bukan sejajar dengan imam ya, makmumnya di belakang sang imam tersebut. Begitu juga kalau 2 dan 3 seterusnya, demikian ya. Baik, adapun apabila ya makmumnya perempuan dan imamnya juga perempuan, bukan laki-laki ya, maka di sini baik itu makmumnya satu orang perempuan, imamnya satu jelas ya, maupun imamnya perempuan, makmumnya banyak
perempuan, nah itu tetap saja sejajar. Ya, posisi imam adalah sejajar dengan makmumnya, demikian. Hanya saja dia di posisi tengah-tengah, ya posisi tengah. Jadi imamnya perempuan, bila imamnya seorang perempuan dan memakmumi dan memimpin sholat para perempuan, maka imam tersebut berada di posisi tengah, yaitu di saf yang pertama, tapi di posisi tengah, demikian ya, posisi tengah dari saf pertama, lalu beliau imam tersebut yang memimpin, demikian, tidak maju dan tidak mundur, demikian. Baik, apakah nanti setelah sholat ya wanita tersebut yang menjadi imam itu dia maju ke depan lantas berbalik kepada makmum, ya, ataukah tidak? Wallahu ta'ala a'lam, ya. Nah, yang seperti ini saya condong ngikutin seperti Rasulullah SAW, ya, maju ke depan sedikit, kemudian bisa untuk menghadap ke makmum, ya, bila memang itu adalah imamnya perempuan dan makmumnya adalah perempuan. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Nah, bila seorang imam perempuan, ya, ketika dia selesai memimpin sholat, ya, lalu dia tidak maju dan tidak membelakangi, dia tetap di tempat berzikir. Apakah boleh? Saya condong boleh, ya, tidak mengganggu keabsahan sholat, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, saya baru punya anak usia 10 hari, namun belum sanggup untuk akikah karena belum punya rizki. Apakah boleh di hari ke-7, 14 atau ke-21 saya memberikan nama bagi anak saya, ya? Atau jika sekiranya sampai di hari ke-21 saya belum dapatkan rezeki, apakah akikahnya sudah gugur? Demikian. Baik. Kemudian terkait dengan hadis Nabi yang Nabi SAW itu pernah mengakikahi cucunya Hasan dan Husain dengan masing-masing satu ekor, atau disebutkan masing-masing adalah 2 ekor, demikian, ya. Berarti ketika orang tua yang tidak sanggup, maka boleh diakikahi oleh kakek, demikian, ya. Nah, masalahnya sekarang sang orang tua tersebut, ya, kakek dari si bayi yang lahir itu sedang jatuh kepada pencarian rezeki rezeki yang haram, demikian. Itu gimana, Ustaz? Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong kepada pendapat di antara beberapa pendapat di kalangan para ulama bahwasanya akikah itu adalah sebuah ibadah yang dibatasi dengan waktu. Demikian. Waktu yang terakhir wallahu ta'ala alam adalah hadis adalah 21 hari, demikian, ya. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-aqiqatu tuzbahu li sab'in au, ya, li arba'ata asyrata au li ihda wa ishrin, ya. Rasulullah bersabda sallallahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang semakna dengan itu, bahwasanya, ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, akikah itu, ya, disembelih di hari yang ke-7 atau di hari yang ke-14 atau di hari yang ke-21, demikian. Nah, seperti itu. Jadi ada pembatasan waktu 21, ya. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan itu kelipatan 7 seterusnya, demikian. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya, ya, ini boleh untuk dilakukan akikah ini sampai anak itu menjelang baligh, demikian. Ada pula yang mengatakan ini boleh dilakukan oleh anak tersebut ketika tidak mampu orang tuanya untuk, ya, dilakukan akikah setelah dia dewasa, mengakikahi dirinya sendiri. Ada pendapat seperti itu, ya. Tapi wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya
Akikah itu memiliki batas waktu. Ya, akikah itu memiliki batas waktu. Bila di hari ke-21 ya tidak mampu untuk mengakikahi, maka gugur ya, demikian ya. Gugur ya untuk mengakikahi sang anak tersebut. Demikian ya. Nah, bolehkah ya kakek mengakikahi cucu? Jawabannya boleh-boleh saja. Rasulullah pernah melakukan hal tersebut ya, demikian. Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, mengakikahi Hasan dan Husain ya radhiyallahu anhumah, demikian. Maka ya boleh. Bagaimana bila dengan harta yang haram? Ya, kalau selagi tidak mendukung terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua, maka tidak mengapa ya. Kalau seandainya ternyata sang kakek tersebut ya dia melakukan sebuah keharaman, dan ketika menerima hadiah ya kambing untuk disembelih ya, itu penerimaan itu tidaklah bentuk mendukung, tidak sampai diduga itu mendukung atau membenarkan keharaman yang dilakukan oleh orang tuanya, demikian. Maka tidak mengapa, demikian ya, untuk diakikahi oleh orang tua yang punya usaha yang haram, demikian ya, tidak mengapa, asalkan tidak dianggap sebagai bentuk dukungan dan pembenaran. Nah, seperti itu ya, wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada pertanyaan terkait dengan mertua atau ya mertua yang dia terlibat ya dengan riba, namun menggunakan ya data istri sang penanya ya, demikian. Nah, data diantaranya adalah alamat rumah ya, alamat rumah tersebut, demikian ya. Nah, istri sudah menolak masalah alamat tersebut, tetapi khawatir istri inginnya menolak ya masalah alamat tersebut ya, untuk dijadikan sebagai data dalam proses riba itu. Akan tetapi khawatir hubungan tidak enak dengan orang tuanya, demikian. Pada akhirnya sang istri memberi alamat ya, tetapi nama jalan dan rumahnya digunakan tidak persis ya dengan alamat rumah yang sekarang. Seperti contohnya adalah nama jalan yang di persimpangan, demikian. Apakah boleh untuk berbohong dalam hal ini? Semisal dari pihak kantor ya mertua nelpon ke istri untuk konfirmasi, demikian. Baik ya. Bismillah. Kalaulah memang tidak bisa juga untuk menolak ya, menolak orang tua, permintaan orang tua untuk memberikan alamat,
maka ya tidak boleh untuk dusta, sesungguhnya tidak boleh untuk dusta, ya. Tapi gunakan saja alamat secara umum, ya demikian. Alamat secara umum seperti contohnya disebutkan alamatnya adalah contoh ya disebutkan jalan, ya disebutkan gang, tapi nggak disebutkan nomor rumah. Nah seperti itu, ya. Atau disebutkan jalan saja, spesifik contohnya gangnya tidak disebutkan. Nah seperti itu. Ini namanya bukan bukan bohong, tapi tidak memberikan data secara sempurna. Nah seperti itu, ya. Dia bukanlah merupakan bentuk berbohong, tapi dia tidak terbuka ya terhadap semua data, demikian. Nah, seperti itu. Jadi wallahu taala alam tidak dikatakan sebagai bentuk kedustaan atau kebohongan. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bercerita ya tentang kehidupan di Jepang. Di sini jika penduduknya tidak ikut serta dalam sebuah sistem ribawi yang telah dibuat oleh pemerintahnya, yaitu asuransi, baik itu asuransi kesehatan sampai asuransi pensiun, maka urusannya jadi rumit. Mulai dari sulit untuk berobat ke rumah sakit, sulit untuk persalinan, sulit untuk administrasi, sulit mencari pekerjaan, atau bahkan jika terjadi kecelakaan kendaraan yang kecil di jalanan seperti menyenggol mobil orang lain sehingga jadi lecet, ya sedikit saja itu bisa denda sampai 20 juta rupiah, demikian. Belum lagi kalau punya istri jika ingin lahiran di sini, biaya persalinan bisa sampai 100 juta jika tidak ikut asuransi kesehatan. Bagaimana solusinya Ustadz? Demikian, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepang itu merupakan negeri kafir, ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya ya haram untuk berdomisili tinggal di negeri kafir, demikian. Ya tidak dibolehkan tinggal di negeri kafir. Nah, kenapa? Karena yang muncul adalah perkara-perkara yang ini akan membuat sulit, ya, untuk menjalankan agama. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, ini menunjukkan bahwasanya betul terjadi apa yang dikhawatirkan oleh para ulama, ya, yaitu harus terlibat dalam satu dosa, yaitu asuransi. Yang kita tahu bahwasanya asuransi konvensional ini dia mengandung riba, mengandung gharar, mengandung judi, demikian. Nah, seperti itu, ya. Belum lagi mungkin hal-hal yang lain, demikian, ya. Berbeda halnya barangkali mungkin tinggal di satu tempat wilayah yang di situ ada kaum musliminnya, demikian. Yang mereka masuk Islam, komunitas kaum muslimin. Maka ini mungkin lebih mending, demikian, ya. Tapi kalau di wilayah yang terpencil, kaum muslimin itu cuma 1, 2, 3 saja di kota atau di wilayah tersebut. Nah, ini berbahaya sesungguhnya. Nah, lebih-lebih ternyata ya regulasi pemerintah ini menyulitkan, ya, mengharuskan untuk jatuh kepada dosa-dosa riba, dosa gharar, judi, dan seterusnya, demikian. Maka tidak ada pilihan kecuali memang harus hijrah ke negeri muslim, demikian. Nah, seperti itu, ya. Insya Allah Ta'ala terkait dengan rizki, banyak sekali insya Allah rizki, ya. Rizki banyak sekali. Ternyata di negeri sendiri banyak orang kaya, demikian. Nah, kalau seandainya pun ya di negeri orang lain itu cukup, ketahuilah insya Allah di negeri sendiri pun cukup. Karena rezeki tidak akan dia meleset. Ma asabaka lam yakun liyusibaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, apa yang meleset darimu maka tidak akan mengenaimu, dan apa saja yang ya ditakdirkan untukmu maka tidak akan meleset darimu. Nah, seperti itu hadis riwayat Tirmidzi, demikian. Jadi jangan khawatir gitu,
Kalau memang Allah takdirkan kita cukup, kita kaya, ya di negeri orang, maka ketahui kalau kita milih di negeri sendiri, ya. Apalagi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, seperti contohnya meninggalkan ya negeri kafir itu karena Allah, karena haram gitu ya. Maka insya Allah Ta'ala Allah akan gantikan yang lebih baik apabila kita hijrah ke negeri muslim. Kalau bisa pindah ke negeri muslim yang lebih mendukung untuk ibadahnya seperti mungkin Saudi ya, di Mekah dan Madinah, itu bagus ya. Di negeri Indonesia pun sendiri bagus insya Allah, rezeki banyak yang halal insya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi jangan khawatir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan saja penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, banyak kekurangan ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Kekurangan saya pribadi, ya, kekeliruan, maka buanglah, ya, jauhkanlah, ya, dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang pahalanya itu kita akan mendapatkan ya sebuah rumah di surga yang Allah akan jadikan ya bagi orang yang membantu untuk ya pembangunan masjid Allah di permukaan bumi ini. Sekaligus ya ini menjadi aset akhirat bagi orang tersebut yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalirkan pahala tak kalau dimanfaatkan. Ayo mari kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Ya. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.